Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Thorik SD Muhammadiyah Porin. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang sumber energi terbesar di bumi, yaitu apa kemarin? Adalah matahari ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita mulai dengan mengaji dulu ya. Kita lanjutkan algoritmnya sekarang berarti 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8. Yuk kita bareng-bareng ditirukan Pak Hafiz 1 sampai 8 dua kali ya. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, itu 1 sampai 8. Sekali lagi yuk dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, itu 1 sampai 8. Di rumah juga diulang-ulang terus supaya cepat hafal lah, nanti di gelar hafid bisa lancar ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tematik. Kita sudah sampai di tema 6 ya, berarti yang tema 5 silakan bisa dikumpulkan ya, punyamu dikumpulkan di kantor. Nanti Pak Hafiz lihat, Pak Hafiz koreksi ya, kita ambil nilainya ya. Nah, dikumpulkan di kantor ya, yang tema 5. Sekarang kita sudah belajar di tema 6, kita langsung ke halaman 15 ya. Sudah sampai di halaman 15. Ternyata di sini adalah menyusun huruf-huruf menjadi kata. Ini terbalik-balik ya, belum urut. Diurutkan dulu, nanti ketemu dengan kata yang benar ya. Ini HAAMITRA dibolak-balik, ternyata jadi matahari, kebolak-balik ya. Nomor 1 apa ini? GENRIE ya, Pak Hafiz akan beritahu huruf depannya saja ya. Nomor 1 itu depannya adalah E. Nomor 1 depannya E ya, kalian bolak-balik sendiri jadi kata apa ini, nemu kata apa ini ya. Nomor 2 itu depannya C. Depannya C ya. Sudah tak kasih tanda depannya C. Kalian bolak-balik sendiri. Nomor 3 gampang ini. Panjang tapi gampang ini ya. Kalau kalian mengikuti pembelajaran kemarin pasti tahu ini. Depannya adalah F. Yang huruf depannya adalah F ya. Kalian otak-atik sendiri. Panjang tapi gampang ini. Terus nomor 4 depannya adalah P. Depannya P dulu. Bolak-balik ya. Terus terakhir adalah nomor 5 depannya S. Nah, di sini kalian akan mendapatkan 5 kata yang sudah benar kalian jawab. Ternyata selanjutnya setelah ketemu 5 ini kalian diminta untuk membuat kalimat. Nah, baliknya kalian membuat kalimat yang ada kata itunya yang sudah kalian temukan tadi. Ya, contohnya tadi matahari. Ya, contohnya tadi kan matahari, dibolak-balik lah ini. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, nomor 2 silahkan kalian ketemu kata apa tadi dibolak-balik, buat kalimatnya di sini ya, buat sendiri 1 sampai 5 urut ya, bolak-balik tadi. Oke, silahkan dikerjakan.
Nah, selanjutnya yang sudah kita lihat tuh Dayu minum ini. Minum air. Nah, Siti dan teman-temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi ya. Bukan cuma makanan, air juga menjadi sumber energi ya. Nah, ketika diminum maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Banyak sekali itu 3 liter. 3 liter itu berarti berapa botol aqua yang besar ya? 3 liter itu banyak sekali itu 3 liter. Banyak sekali. Yang aqua gede itu kayaknya 1,5 atau 1 liter itu. Wah, berarti banyak sekali ya kita harus minum. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Air bersih ya, bukan sekedar air tapi air bersih. Lanjut. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Ya, di daerah tertentu air bersih loh ini, bukan sekedar air sembarangan, air yang bersih. Beberapa daerah yang kesulitan air itu harus beli. Air itu harus beli ya, maka kita yang ada di sini alhamdulillah kita mudah ya, PDAM ada, sumur ada, air bersih gampang ya. Harus kita syukuri dan jangan membuang-buang air bersih. Lanjut, karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah ya toh. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghaburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ya, kasihan ya daerah lain kekurangan air, kamu malah buang-buang air. Ya, hemat air mulai dari sekarang. Nah, sekarang kita lihat beberapa gambar aktivitas. Nah, lihatlah gambar-gambar di ini halaman 19 ini. Ada 6. Nah, cuma 6. Ada 6 gambar. Tak bacakan. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air, beri tanda centang. Yang menghemat air kita beri tanda centang, berarti yang membuang-buang air kita silang. Nah, kita lihat yang pertama adalah Dayu. Dayu minum air. Dayu minum air 1 gelas ya, nanti dihabiskan ini sama Dayu. Gimana? Hemat atau membuang-buang air? Hemat ya, digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Karena minumnya cuma 1 gelas, kalau minum 1 galon tumpah-tumpah, lah itu baru membuang-buang air. Ini minumnya 1 gelas toh, dan ini habis ini. Habis, pintar. Terus Udin mematikan keran ya, airnya enggak milih, berarti ini air dimatikan sama Udin. Udin mematikan keran, centang atau silang? Centang. Yang menghemat air kita centang. Nah, sekarang Edo mainan selang, kecean pakai selang air, guyang-guyu, airnya mencerat terus. Si centang atau silang itu sudah membuang-buang air, kita silang ya, jangan ditiru Edo ya, jangan ditiru. Beni, ini Beni ya. Beni numpah ke ember, enggak 1, 2, numpah ke 2 ember sekaligus, mantap ya. Gimana ini? Berarti Beni membuang-buang air, bros. Lani menggosok gigi menggunakan air 1 gelas secukupnya. Ya, sama seperti Dayu menggunakan air secukupnya. Berarti Lani ini ternyata kerannya Lani nyala. Sudah punya air tapi kerannya malah tetap nyala. Ini banjir sampai banjir wastafel ini ternyata. Tak kira cuma gelas tok, ternyata kalau dilihat ini wastafelnya nyala ini. Waduh, banjir semua ini. Kenapa enggak dimatikan ya? Nah, berarti ini centang atau silang?
silang ya. Wah, ini boros ini Lani. Terakhir Siti. Siti menyiram tanaman dengan air yang ada di pot siram untuk menyiram tanaman secukupnya, sedikit-sedikit ya. Berarti kita centang. Boleh menyiram air tapi menyiram tanaman tapi juga jangan boros ya, jangan kebanyakan. Nanti malah kembung nanti tanamannya ya. Kembung kebanyakan air. Ayo kita lanjutkan. Halaman 21, pembelajaran 3. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Oh, ada bacaan di sini. Yuk kita baca. Sudah bisa menghitung paragraf? Yuk sambil kita latihan menghitung paragraf. Ini ada berapa paragraf? Kalian hitung coba sampai sini. Sampai belakangnya. Ada berapa paragraf? Pak Awis juga hitung. Hafiz ngitung ada 6 paragraf ya. Ada 6 paragraf di sini. Anginnya kenceng sekali ya. Ini cuacanya berangin sekarang. Dia cuma diapurin sekarang cuacanya berangin. Di tempat kalian seperti apa cuacanya ya? Pelajaran kemarin ya tema 5 cuaca ya. Sekarang sudah ganti energi. Yo, Pak Hafiz bacakan ini. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Paragraf pertama, paragraf 1 disimak. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Ya, jadi makanan dan minuman itu untuk menambah energi. Paragraf 2. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia makannya itu kalau nggak tumbuhan, ya hewan, sayur atau daging. 3. Paragraf ketiga. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum kita membutuhkan air bersih. Namun saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Ya, jadi sungai sekarang sudah kotor ya. Kalau dulu sekali sungai itu masih bersih, bening ya. Ikannya kelihatan dulu, tapi sekarang sungainya sudah kotor semua ya. Yang bersih tinggal sana di gunung sana masih bersih. Kalau sudah sampai sini sudah kotor. Selanjutnya, air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia ya. Kemarin gambarnya ini depan ini, nah memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik. Pakai kincir air untuk memutar ini, nanti disambungkan ke generator, nanti bisa menyalakan listrik. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya nomor 1, apa ini nomor 1? Merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan, ya jangan ditebangi hutannya, penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, ya sungai aja nggak boleh, apalagi sumber air. Terus yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang nomor 4 ini, bisa mungkin di rumah hemat air, ya karena air bersih terus semakin berkurang. Ada pertanyaan, yuk kita jawab 1 sampai 5. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman?
Pertanyaannya mengapa? Berarti jawabannya adalah karena. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Karena sebagai sumber energi, kalian tulis sendiri. Sebagai sumber energi. Dua, apa gunanya air bagi tubuh? Sama ya. Bisa kalian jawab sama. Sebagai sumber energi. Air juga sebagai sumber energi. Supaya tidak haus, Pak? Boleh. Supaya dingin, Pak, badannya? Boleh ya. Boleh, enggak apa-apa. Manfaatnya banyak sekali air bagi tubuh ya. Kita butuh air minum ternyata banyak sekali. 3 liter itu banyak sekali ya. Oke ya, banyak-banyak minum air putih ya. Jangan minuman yang rasa-rasa terus ya, yang instan-instan mulai dikurangi, banyak minum air putih ya. 3, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Yuk, air banyak tapi belum tentu bersih. Lah ini, kenapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Karena lah ini ada di bacaan tadi. Paling atas sendiri, karena banyak sumber air yang sudah tercemar. Banyak sumber air yang sudah tercemar. Boleh. Kekeringan, Pak? Boleh. Karena tidak ada hujan? Boleh ya. Yang di buku ini nih. Karena ada beberapa daerah yang memang sering kekeringan ya, terutama di daerah tengah, Grobogan itu sering. Kalau musim kering itu mesti beritanya kekurangan air betul. Boyolali ya, daerah-daerah sana, Sragen, Blora, itu beberapa daerahnya itu sulit air bersih ya, sulit air bersih. Nomor 4, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Karena ini ada. Pokoknya kalau kalian baca ceritanya, baca ini mesti bisa jawab. Tadi pertanyaannya, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Karena jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ini tadi ya. Sampai sini. Mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Karena jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Pusing nanti kalau airnya kotor semua, pusing. Tanaman gak ada sayur, pusing. Ya. Ganti cuacanya hujan sekarang. Dia sudah mau dilaporin kayak penyiar berita ya. Kami laporkan saat ini sedang terjadi hujan di SD Muhammadiyah Purin ya. Kalau tadi cuma berangin, sekarang sudah hujan. Itulah cuaca, berganti-ganti setiap saat, gak cuma setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit bisa ganti. Hujan sekarang. Wah, di tempat kalian cuacanya apa? Kalian lihat di luar. Terakhir ya, nomor 5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Yuk, kita jawab sendiri yuk. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? 1. Tadi, gambar-gambar tadi. Kita lihat Dayu dan Siti. Jawabannya adalah menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya. Terus, jawaban yang kedua. Mematikan keran. Ya. Terus satu lagi, tidak membuang sampah di sungai. Ya, 3 jawaban ini. Apa saja? 1, 2, 3. 3 ya. Yang pertama tadi menggunakan air secukupnya, mematikan keran, dan tidak membuang sampah di sungai. Ya. Itu salah satu cara untuk menghemat air bersih. Tambah deras ini hujannya ya. Dingin. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian kerjakan selain menjawab pertanyaan tadi. Kalian juga harus bolak-balik kata tadi. Ya, bolak-balik kata ini. Dan juga membuat kalimat di belakangnya. Kalau bolak-balik ketemu dibuat kalimat di belakangnya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan
Kembali lagi besok kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.